Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa nuwasil kitab Syarh Sunnah li al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Qala al-musannif di faqrah yang ke-43, wa man za'ama annahu yara rabbahu fi darid dunya fa huwa kafirun billah. Barang siapa yang mengklaim bahwa ia melihat Rabb-nya ketika di dunia, maka dia kafir kepada Allah. Barang siapa yang mengaku ada yang melihat Allah dengan mata kepalanya dan tidak dalam keadaan tidur, yakni dalam keadaan terjaga, kemudian dia mengaku melihat Allah, maka dia kafir kepada Allah. طيب هذه المسألة من أهم مسائل في إثبات الرؤية. Ahlu sunnah wal jamaah telah menetapkan bahwa Allah Jalla wa Ala dilihat pada hari kiamat. Tidak ada perselisihan di situ. Maka yang menyelisih ahlu sunnah dalam permasalahan Allah dilihat pada hari kiamat adalah perselisihan antara ahlu sunnah dengan ahli bidah dari kalangan Jahmiyah. Dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dan telah kita sebutkan bahwa penetapan Allah dilihat itu ditetapkan secara apa? Al-Quran, As-Sunnah, dan akal. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan apa? Dan akal. Adapun dalil dari Al-Quran sangat banyak. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Naam. 'Ala al-ara'iki yanzurun. Wa qaluhu subhanahu wa ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Naam. Kemudian apa lagi? Naam, ahsan. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Wa ghairaha min al-ayat allati dallat ala itsbati anna Allah jalla wa ala yura yawm al-qiyamah. Adapun hadis Nabi alaihi salatu wassalam sangat sarih ketika Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yati. Begitu juga dengan ijma'. Adapun dengan akal telah kita sebutkan. Dan ini menampar wajah-wajah Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah seluruhnya. Kita bertanya kepada mereka, kalian wahai Asy'ariyah, wahai Maturidiyah, apakah kalian tetapkan bahwa wujud Allah adalah wujud hakiki kharij az-zihn? Apakah kalian menetapkan bahwa wujud Allah, keberadaan Allah adalah keberadaan yang hakiki, yang di luar pikiran? Jika kalian mengatakan na'am, maka segala sesuatu yang memiliki wujud, yang hakiki, yang di luar pikiran, maka mungkin untuk dilihat. Segala sesuatu yang memiliki wujud, yang hakiki, yang memiliki zat, yang berdiri sendiri, bukan sifat bagi pihak lain, maka mungkin untuk dilihat. Ini telah kita rinci secara panjang lebar di kitab Al-Bayan Al-Awhad. Oleh karena itu, Imamul Jahmiyah di zaman sekarang, Said Fudah, mengatakan bahwa hakikatnya lazim dari ucapan Said Fudah, wujud Allah itu adalah bukan wujud yang hakiki yang ada di luar pikiran. Akan tetapi wujud Allah seperti apa? Seperti angka. Coba Tarik, tunjukkan angka 2. Itu tangan, itu jari. Coba tunjukkan angka 2.
Hah. Coba tunjukkan segitiga. Ketika kita membuat segitiga seperti ini jari. Jelas. Apakah ada wujud dari segitiga yang hakiki? Enggak ada kan? Akan tetapi wujudnya itu menunjukkan pada sesuatu. Wujudun i'tibariyun. Wujud yang ditinjau dari pihak lain. Karena kalau tidak kita ginikan, susah kita untuk menunjukkan segitiga itu apa. Harus ada dulu benda lain. Contoh dua. Apakah ini dua? Ini dua. Ini jari, bukan dua. Tapi ketika diisyaratkan, maka makna dari dua itu ada di pikiran. Nah, begitulah bagi mereka wujud Allah. Bukan wujud yang hakiki, yang memiliki zat, yang berdiri sendiri, yang ada di luar pikiran. Oleh karena itu mereka mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Sebagaimana angka mungkin tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Segala sesuatu sudah kita sebutkan daiman wa abadan. Segala sesuatu yang memiliki wujud, yang hakiki, yang berdiri sendiri, bukan sifat bagi pihak lain, dan ada di luar pikiran manusia, maka pasti akan mungkin untuk dilihat. Jelas. Mungkin untuk dilihat. Oleh karena itu, karena wujud Allah adalah wujud yang hakiki. Allah memiliki zat. Fisiknya ada. Tapi tidak sebagaimana fisik dan zat makhluk. Jelas. Adapun sifat, maka na'am, sifat maknawi, contohnya harum, bau, manis, maka apakah dia wujud yang hakiki? Kita tidak mengatakan wujudnya laisa qa'iman bi dzatihi, tidak berdiri sendiri, dia menempel pada zat lain. Jelas. Seperti manis. Bisa menunjukkan manis? Bang Arun? Ketika antum kasih anak gula, itu gula. Wadih. Tapi hakikatnya, walaupun gula itu kita katakan manis, tapi manis itu adalah sifat yang melekat pada zat sesuatu. Nah, berbeda dengan zat yang berdiri sendiri, yang berdiri sendiri memang ada dia fisiknya, maka segala sesuatu yang berdiri sendiri yang ada fisiknya mungkin untuk dilihat. Ini secara akal tidak ada yang menolaknya kecuali orang yang gila, orang yang rusak akalnya. Jelas. Oleh karena itu Nabi Musa meminta kepada Allah agar memperlihatkan diri Allah kepadanya. Nah, dan masalah ini telah kita uraikan. Taib. Sekarang permasalahan ru'yatullah fid dunya. Ini masalah muhimmah. Masalah yang pertama, ru'yatul insan li rabbih fil hayatid dunya. Seseorang melihat Allah di kehidupan dunia, atau penglihatan seseorang kepada Rabbnya ketika di dunia. Seorang yang dalam keadaan terjaga, di sini mahallul bahth, mahallun niza', seorang yang terjaga. Apa makna terjaga? Dalam keadaan yaqadhah. Apa makna yaqadhah? Terjaga. Dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan pingsan dan bukan dalam keadaan tidur. Kayak gini lah kita sekarang ini kan sadar kan? Kita bukan mabuk, kita bukan pingsan dan kita bukan tidur. Ini katakan terjaga, sadar kita. Ruh dan jasad itu cas, on. Maka ijma' para ulama bahwa orang yang dalam keadaan terjaga seperti kita sekarang tidak akan pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Ketahuilah, pelajarilah, yakinilah, imanilah bahwa salah seorang di antara kalian tidak akan pernah melihat Rabbnya sampai dia mati. Dan melihat Allah Jalla wa'ala ketika di dunia adalah perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Tapi mungkin kita katakan secara akal, tapi secara syar'i tidak mungkin, karena Nabi telah mengabarkan kita tak akan mampu melihat Rabb kita sampai kita mati. Adapun dari kalangan Sufiyah, mereka meyakini bahwa Allah bisa dilihat dalam keadaan terjaga dengan mata kepala. Makanya kata Imam Al-Barbahari, "Wa man za'ama annahu yara rabbahu fi ad-dar ad-dunya fa huwa kafirun billah." Yang dimaksud dengan dari dunia di sini dalam keadaan terjaga. Wadih, mahal niza'. Orang yang dalam keadaan terjaga ketika di dunia tidak akan pernah melihat Allah, dan ini ijma'. Dan Al-Imam Al-Barbahari mengatakan siapa yang mengaku melihat Allah dalam keadaan terjaga dengan mata kepalanya maka dia kafir. Wal mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua. Ini masih berkaitan dengan penglihatan manusia dengan Rabb-nya ketika di dunia. Permasalahan yang kedua adalah ru'yatun Nabi li Rabbih fi lailatul Mi'raj. Apakah Nabi alaihi salatu wassalam melihat Allah ketika diangkat ke langit, yakni yang biasa dikenal dengan Al-Mi'raj. Mi'raj artinya naik. Kalau Isra artinya perjalanan dari Bait Al-Haram ke Bait Al-Maqdis. Naam, ini telah kita rinci di kitab Al-Bayan Al-Awhad bahwa Nabi kita pun alaihi salatu wassalam ketika Mi'raj tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Man qala anna Muhammadan yara rabbahu faqad a'zama al-firyah. Siapa yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata kepalanya, maka sungguh dia telah mendatangkan kedustaan yang besar. Nabi kita juga alaihi salatu wassalam mengatakan, nurun anna ara. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat? Ada pun hadis yang mengatakan, ra'a Muhammadun rabbahu biqalbihi. Sesungguhnya Nabi Muhammad melihat Rabbnya dengan hatinya, maka na'am, biqalbihi. Ada pun sebagian hadis mengatakan, ra'a Muhammadun rabbahu. Sesungguhnya Nabi Muhammad melihat Rabbnya, maka dibawa kepada hadis yang dengan hatinya. Artinya penuh dengan keyakinan, seolah-olah melihat Allah. Karena yang membatasi Nabi Muhammad dengan Allah hanyalah hijab Allah, yakni cahaya. Dan Allah pun langsung berbicara dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tanpa perantara ketika Mi'raj. Makanya yang berbicara dengan Allah tanpa perantara ketika di muka bumi hanya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Makanya dikatakan kalimur Rahman. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga, al-mas'alah tsalitsah. Melihat Allah Jalla wa Ala ketika bermimpi. Ini ketika tidur. Dan ini telah kita bahas juga di pertemuan yang lalu, bahwa mungkin seseorang melihat Allah ketika bermimpi, tapi yang ia lihat bukanlah wujud dan hakikat dari zat Allah. Ini telah kita sebutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, berkata juga Al-Imam Sabuni, Al-Imam Ad-Darimi, wa fil manami yumkin ru'yatullah ta'ala ala kulli halin wa fi kulli surah. Dan dalam keadaan tidur mungkin seseorang melihat Allah.
Berkata Al-Baghawi, ru'yatullahi fil manam jaizah. Melihat Allah ketika dalam mimpi, yani mungkin. Berkata Ibnu Taimiyah, "Wa man ra'a Allah fil manami fa innahu yarahu fi suratin min as-suwar bihasabi halir ra'i." Maka barang siapa yang melihat Allah ketika dia bermimpi, sesungguhnya ia melihat bentuk di antara bentuk sesuai dengan keadaan yang bermimpi. In kana salihan ra'ahu fi suratin hasanah. Apabila orang yang bermimpi adalah orang yang saleh, dia akan melihat bentuk yang indah. Walihadza ra'ahu Nabi alaihi salatu wassalam fi ahsani surah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam pernah bermimpi melihat Allah dengan bentuk yang paling indah. Nah, wa qala aidan, lihat berkata Ibnu Taimiyah, wa qad yara al-mu'min rabbahu fil manami fi suratin mutanawwi'ah ala qadri imanihi wa yaqinihi. Seseorang yang melihat Allah Jalla wa Ala di dalam mimpinya, melihat dalam bentuk yang bervariasi sesuai dengan kadar keimanan dan keyakinan. Fa idza kana imanuhu sahihan lam yarahu illa fi suratin hasanah. Kalau iman orang yang bermimpi itu baik dan benar, maka tidaklah ia melihat bentuk Allah kecuali dalam bentuk yang indah. Wa idza kana fi imanihi naqsun ra'a ma yushbihu imanah. Kalau di dalam keimanannya ada kekurangan, maka dia melihat Allah sesuai dengan bentuk dari kadar keimanannya. Nah, ila akhir kalami. Baik, kemudian masalah yang selanjutnya, faqrah yang ke-44. Yaqul al-musannif rahimahullahu ta'ala, wal fikratu fillahi tabaraka wa ta'ala bid'atun liqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalq ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب أو تقدح الشك في القلب. نعم. Berkata Imam Barbahari rahimahullah, sesungguhnya al-fikrah, yang dimaksud dengan fikrah adalah mengkorek-korek, membayangkan, memikirkan. Yang dimaksud dengan memikirkan, membayangkan, mengkorek-korek adalah kaifiyat dari zat dan sifat Allah. Jelas? Yang dimaksud dengan memikirkan adalah memikirkan zat dan kaifiyat dari zat dan sifat Allah. Adapun fikrah, mentadabburi nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini hak. Mentadabburi maknanya. Allah Jalla wa Ala menyebutkan, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah kalian mentadabburi? Apa yang maksud mentadabburi? Memikirkan, memahami. Maka tidak mungkin kita bisa mentadabburi Al-Quran kecuali kita dengan memahami nama-nama dan sifat Allah. Tapi yang tidak boleh dipikirkan adalah apa, Bang Harun? Kaifiyatnya, bentuknya, bagaimananya. Makanya kata beliau bid'ah. Karena Nabi menyebutkan di dalam sebuah hadis, tadabburilah ciptaan Allah dan jangan kalian pikirkan fillah, yang dimaksud dengan fillah pada kaifiyat dari zat dan sifat Allah. Jangan kalian bayang-bayangkan bagaimana bentuk zat dan sifat Allah. Tapi yang kalian tadabburi, kalian bayangkan, kalian pelajari, kalian perhatikan adalah makhluk Allah. Makanya benarlah mungkin sebagian orang yang mengatakan ada sisi kebenarannya ketika orang mengatakan jangan terlalu tinggi belajar agama, nanti bisa gila. Naam, yang dimaksud dengan bisa gila apabila berlandaskan dengan ilmu al-kalam dan ilmu filsafat. Karena memang mereka banyak yang gila, orang-orang ahli al-kalam dan ahli filsafah. Adapun apabila mempelajari akidah sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat, bukan malah gila, malah obat gila. Kan gitu kan? Obat stres. Karena semakin yakin kita dengan apa yang Allah janjikan. Kemudian beliau menyebutkan karena membayangkan zat Allah dan sifat Allah itu bisa menimbulkan keraguan-keraguan di dalam hati.
yang akhirnya bisa murtad seseorang, waliyadzubillah. Nah, Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian ada ciptaan Allah, tidakkah kalian melihat tanda-tanda kekuasaan Allah? Begitu juga Allah menyebutkan di surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat, tidakkah manusia memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Nah, unta di antara hewan yang menakjubkan. Hewan yang menakjubkan. Suaranya macam suara dinosaurus ketika dipotong, karena diaman banyak unta. Nah, ajib, hewan unta ajib. Taib. Kemudian Allah menyebutkan wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana ketika langit itu Allah tinggikan, tidak bertiang. Ini menunjukkan bahwa alam semesta ini tidak terjadi begitu saja, kan gitu. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan lihatlah bagaimana gunung-gunung Allah tancapkan dengan kokoh. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan lihatlah bagaimana bumi Allah hamparkan. Apakah ini dalil menunjukkan bahwa bumi datar? Tidaklah menjadi konsekuensi bahwa yang dimaksud dengan sutihat adalah datar, akan tetapi sesuai dengan pandangan kita, yakni lebar dan luas. Nah, Allah Jalla wa Ala menyebutkan juga, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya. Kenapa? Karena umurul ghaib, perkara-perkara yang gaib, kita tidak bisa mengkiaskannya, yakni kaifiat dari perkara yang gaib tidak bisa kita kiaskan, kita analogikan dengan apa yang kita lihat dan kita dengar sekarang. Jelas? Ini konsep mengimani perkara yang gaib. Dan orang-orang filsafat, Ibn Taimiyah menyebutkan rahimahullah, afrakh al-falasifa wa ahli al-kalam, para pembesar ahli al-falsafah dan ahli al-kalam mengetahui dan meyakini bahwa al-aqisah al-aqliyah la yuaddi ila al-yaqiniyah fi matalib al-ilahiyah, atau kama qala Ibn Taimiyah. Sesungguhnya konsep-konsep ilmu akal ini enggak bisa mengantarkan pada keyakinan pada konsep ketuhanan. Enggak bisa. Makanya Ibnu Taimiyah menampar mereka dan mengatakan, kalau kalian mengetahui dan meyakini ini, kenapa kalian tidak tunduk dengan Al-Quran dan Sunnah? Taunya kalian konsep akal kalian tidak mengantarkan kalian pada keyakinan pada perkara dan urusan ketuhanan, sifat-sifat Allah. Kenapa kalian tidak tunduk dengan Al-Quran dan Sunnah? Jelas. Nah, akan tetapi itulah kalau syubhat sudah menancap di dalam hati. Kalau konsep Aristoteles dan Aflaton telah teraplikasi, udah setelan pabrik di hati mereka, maka susah untuk dihilangkan. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Lianna at-tafkir wa at-taqdir yakunu fil amthal al-madrubah." Lihat, karena membayangkan, menganalogikan, menerka itu pada perkara-perkara yang bisa dibayangkan, wal maqayis wa dzalika yakunu fil umur al mutasyabihah, pada perkara-perkara yang ada contohnya, mirip-mirip. Jelas. Wa hiya al makhluqat, dan itulah makhluk yang kita lihat sekarang. Adapun sifat-sifat Allah tidak mungkin kita samakan konsep, bentuk, kaifiatnya dan hakikatnya dan mahiyahnya dengan mahiyah dan hakikat dan kaifiat dari makhluk. Mustahil. Tapi kita imani maknanya. Allah punya wajah, na'am. Allah punya wajah. Tapi bagaimana bentuknya? Allahu a'lam. Allah punya tangan, na'am. Allah punya tangan. Bagaimana bentuknya? Allahu a'lam.
Yang jelas Allah mengabarkan bahwa Allah menggenggam langit dan bumi dengan tangannya. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyam was samawati matwiyatun bi yamini. Nabi juga mengkabarkan, Inna Allah yaqbid as-samawat bi yamini wa yaqbid al-aradi bi yadihi ukhra thumma yahuzzuhunna. Kemudian Nabi mencontohkan dengan mengguncangkannya. Artinya Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat akan mengguncang langit dan bumi dalam keadaan Allah menggulungnya dan mengatakan ainal muluk, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Nah, hadis-hadis ini telah kita bahas di kitab Al-Bayanul Auhad. Nah, wa yaqul Ibnu Taimiyah wa amma al-khaliq subhanahu falaysa lahu syabih wala nadhir. Adapun sang pencipta, maka ia tidak memiliki yang serupa dan tandingan baginya. Fattafakkuru alladhi mabnahu 'ala al-qiyas mumtani'un fi haqqihi. Adapun tafakkur, lihat, yang dimaksud dengan memikirkan zat dan sifat Allah pada kaifiat, ya kan? Karena enggak mungkin kita menyamakan kaifiat dari zat dan sifat Allah dengan kaifiat dan zat sifat makhluk. Ini mumtani'. Wa innama huwa ma'lumun bil fitrah fayadhkuruhu al-'abd. Akan tapi ini diketahui secara fitrah dan manusia pun mengingatnya dengan apa? Bidzikir wa bima akhbara bihi an nafsihi, dengan berzikir kepada Allah. Inilah bentuk tafakkur yang disyariatkan dan mentadabburi apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah dari makna, bukan kaifiyah. Yahsulu lil 'abdi minal ilmi bihi umurun 'azimah, yang dengan itu seorang hamba akan mendapatkan ilmu pada perkara-perkara yang mulia, yang luar biasa. La tunalu bi mujarrad at-tafkir wa at-taqdir, yang dimana seseorang tidak mungkin bisa meraihnya apabila hanya sebatas membayangkan kaifiyat. A'ni minal ilmi bihi nafsih fa innal ladzi la tafkira fihi amma al-ilmu bi ma'ani. Syuf hadzal kalam. Adapun ilmu mentadabburi ayat-ayat yang mengandung penetapan sifat Allah pada makna-maknanya, ma akhbara bihi wa nahwu dzalik, fayadkhulu fiha at-tafkir wat-taqdir kama jaa bihi al-kitab was sunnah. Yani afala yatadabbaruna al-Qur'an. Naam. Disebutkan hadis dari Muawiyah ibni Abi Sufyan ridwanullahi alaihi, anna Nabi alaihi salatu wassalam naha 'anil ughlutat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam melarang dari al-ughlutat. Kemudian berkata Isa ibn Yunus, salah seorang perawi hadis, wal ughlutat ma la yahtaju ilaihi min kaif wa kaif. Apa yang dimaksud dengan al-ughlutat? Al-ughlutat adalah perkara-perkara yang tidak membutuhkan sesuatu untuk ditanya bagaimana dan bagaimana. Artinya jangan korek-korek perkara-perkara yang akhirnya akan membinasakanmu. Itu yang dikatakan al-ughlutat. Inilah yang dikorek-korek ahli al-kalam dan ahli falsafah. Jelas. Wa yaqulu al-Khattabi fi Ma'alim as-Sunan, wa fihi karahiyatu at-ta'ammuq wa at-takalluf fima la hajata lil insani ilayhi min al-masail wa wujub at-tawaqquf amma la ilma lil mas'uli bihi. Maka di dalam hadis tersebut terdapat dibencinya, diharamkannya at-ta'ammuq, mengkorek-korek, memperdalam perkara-perkara yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, ini pada kaifiyat sifat dan zatnya Allah Jalla wa'ala. Nah, dan syaitan haris, syaitan sangat semangat membuat manusia agar ragu dalam akidah. Telah kita sebutkan bahwa seorang hamba akan dibisikkan oleh syaitan, oleh keraguan-ragu dengan keraguan-raguan, yang akhirnya dia mengatakan siapa yang menciptakan Allah. Nah,
Oleh karena itu Imam Ahmad menyebutkan di dalam kitab Ushulus Sunnah, fala yuqal lima wa kaifa. Pada perkara asma' sifat dan takdir tidak boleh ditanya kenapa dan bagaimana. Lima wa kaifa ini diharamkan. Udah jangan, akalmu enggak sampai, enggak tergiling ususmu. Naam. Apabila seseorang mendapatkan syubhat di dalam hatinya dari perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat Allah atau takdir atau yang semisal dengannya, maka Nabi telah memberikan apa? Memberikan solusinya untuk berlindung kepada Allah. Dan Nabi pun menyebutkan, para sahabat berkata kepada Nabi, inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya kadang-kadang kita terbesit di dalam hati kita perkara-perkara enggak mungkin kita kasih tahu Nabi ini. Mungkin dari kaifiyat sifat Allah. Kan itu enggak enak untuk dikasih tahu kan, karena apa? Enggak mungkin dikasih tahu karena berkaitan dengan kaifiyat yang sebenarnya seseorang sudah tahu jawabannya, enggak boleh dikorek-korek, tapi muncul di dalam hati. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Awaqad wajadtumuhu, yakni kalian dapatkan kayak gitu? Mereka berkata, "Na'am ya Rasulullah." Nabi pun berkata, "Dzalika sarihul iman." Berarti iman kalian sudah sahih, sudah benar. Makanya telah kita ulang-ulang, kalau kita sebutkan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala, seperti Allah punya tangan, punya kaki, kemudian terbesit di dalam hati kita tangan manusia dan kaki manusia, sesuatu yang tabii. Tapi yang wajib bagi kita untuk tidak meyakini bahwa kaifiyat dari tangan dan kaki Allah sebagaimana apa yang kita bayangkan. Jelas? Kalau kita katakan Allah punya wajah, kemudian terbesit macam wajah manusia, kan? Sesuatu yang biasa. Tapi jangan kita yakini kayak gitu. Nah, ini pembeda antara ahli sunnah dan mu'attilah serta musyabbihah. Kita menetapkan Allah punya wajah, al-qadar al-mushtarak, al-ma'na al-kulli. Akan tetapi kalau terbesit sebagaimana wajah manusia, kita tolak. Kita tidak meyakini apa yang di dalam hati kita itulah wajah Allah. Itulah selamat kita dari at-tashbih. Kalau kita katakan, oh ini wajah Allah itu begini, seperti yang kita bayangkan, maka kita jatuh kepada tashbih atau tamtsil. Dan ini kekufuran, dua-duanya kekufuran. Menolak sifat Allah dan menyamakan sifat Allah dengan makhluk, kaifiyatnya. Jelas? Nah, kata Nabi, ya'ti syaitan ahadakum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa Allah. Sesungguhnya syaitan akan merasuki hati kalian dan berkata, siapa yang menciptakan ini dan itu, bagaimana sifat-sifat Allah. Nah, sampai seseorang berkata atau muncul pertanyaan dalam hatinya, siapa yang menciptakan Allah? Apa yang dilakukan oleh Allah sekarang? Bagaimana Allah begitu, begini, maka ini adalah was-was syaitan yang wajib ditolak. Kata Nabi, fa idza balaghahu falyasta'idz billah wal yantahi. Kalau seseorang mendapatkan perasaan ini dalam hatinya, hendaklah dia berlindung kepada Allah dan berhenti, jangan lagi korek-korek. Nah, baik, kita lanjutkan sekali lagi. Faqrah yang ke-45. Sebenarnya ini berkaitan dengan al-qadar, tapi la ba'as kita. Qala al-musannif rahimahullah, wa'lam anna al-hawam was-sibaa wad-dawab kullaha nahwu adh-dharr wadh-dhubab wan-naml kullaha ma'muratun la ya'lamuna shay'an illa bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Berkata al-Imam al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya para makhluk, para binatang buas dan segala macam bentuk yang berjalan di muka bumi, yakni serangga, mikroorganisme, apapun itu yang dia memiliki
ruh dan jasad, seperti semut, seperti lalat, seperti lebah, kata beliau, segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ma'muratun. Yang dimaksud dengan ma'muratun, diperintahkan, adalah masuk ke dalam perintah kauni. Ma'muratun kauniyah, artinya mereka diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan al-umur al-kauniyah. Adapun al-umur syar'iyah, maka hewan tidaklah mukallaf. Jelas, yang mukallaf hanya jin dan manusia. Itulah yang dikatakan umur syar'iyah, ma'muratun syar'iyah. Maka seluruh makhluk, tidak ada yang mengetahui segala sesuatu kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini membantah pemahaman al-filsafat. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah Jalla wa'ala tidak mengetahui rincian dari alam semesta. Dan mereka kufur waliyadzubillah. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل فضلا عن الفاضل الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. Sesungguhnya di antara perkara yang paling urgen, yang paling penting, yang wajib diketahui bagi seorang mukallaf yang cerdas, apalagi seorang yang mulia, adalah perkara-perkara yang datang pada perkara takdir, hikmah dan ta'lil. Fahuwa min asnal maqasid, ini di antara perkara yang paling tinggi, yang mulia. Ini perkara takdir, bahkan rukun iman. Wal imanu bihi qutb ruha at-tauhid wa nizamihi, bahkan mengimani takdir di antara orbit dan poros tauhid yang berputar di sekelilingnya. Karena mengimani qadar udah kita sebutkan, akan datang nanti rinciannya tentang 4 maratib atau rukun iman terhadap takdir, yang hakikat ini kembali kepada apa? Sifat-sifat Allah, ilmu, kemudian kitabah, takdir, kemudian masyiah, kemudian khalq, penciptaan. Yang ini semua kembali kepada sifat Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim, ini adalah inti dari tauhid dan nizamnya. Wa mabda'ud din al-mubayyin wa khitamih, yang dimana ini juga menjadi pondasi dari agama. Fahuwa 'alaiha fal 'adlu qiyamul mulk wal hikmah mazharul hamd wat tauhid mutadammin li nihayatil hikmah wa kamalin ni'mah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. فبالقدرة والحكمة ظهر خلقه وشرعه المبين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Intaha kalamu. Wal qadar, al-qadar telah kita sebutkan, apabila digandengkan dengan al-qada, maka setiap dari lafaz memiliki makna tersendiri. Dikatakan al-qada wa al-qadar. Al-qada apa maknanya? Kalau digandengkan dengan al-qadar, kalau disebutkan secara bersendiri al-qada, maka juga dia al-qadar, dan al-qadar juga al-qada maknanya. Tapi kalau digandengkan, ada yang masih ingat? Abu Darda? Apa itu? Al-qada. Naam, ahsant. Al-qada adalah penciptaan. Wal-qadar pencatatan ilmu Allah. Pencatatan ilmu Allah. Jadi ketika Allah mencatatkan ilmunya di Lauhul Mahfuz, dikatakan qadar. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha qaddara maqadirul khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Nah, dan apa yang ditakdirkan belum terjadi. Hanya pada saat itu penulisannya yang telah terjadi.
Taib, dalil tentang qadar ada banyak dalam Al-Quran. Allah khaliqu kulli syai' fathuqu na'am ila akhirih al-ayah. Taib, الآن kita lanjutkan yang ke-46. Faqrah yang ke-46. Udah azan belum? Taib. Wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala qad alima ma kana min awal ad-dahr. Di antara yang wajib kita imani bahwa Allah Jalla wa Ala telah mengetahui segala sesuatu dari awal masa. Artinya waktu kalau ditarik ke belakang tidak memiliki permulaan, maka ilmu Allah azali. Artinya Allah Jalla wa Ala mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi, dan waktu yang ditarik ke belakang yang tidak memiliki awal. Wa ma lam yakun mimma huwa kain, dan segala sesuatu yang belum terjadi Allah pun mengetahuinya. Ahsahu wa addahu adda, yang dimana Allah telah menghitungnya, menuliskannya, menjaganya, menyiapkannya, yakni di dalam Lauhul Mahfuz. Wa man qala innahu la ya'lam ma kana wa ma huwa kain faqad kafara billahil azim. Siapa yang mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, maka sungguh dia telah kafir kepada Allahu Al-Azim. Dan ini telah kita sebutkan dalam masalah takdir. Inna Allah ya'lamu ma kana wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Sesungguhnya Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, dan yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi sekiranya terjadinya bagaimana Allah mengetahui bagaimana terjadi. Jelas. Kemarin kita sebutkan contohnya, Allah mengetahui segala sesuatu di masa yang telah lampau dan yang akan terjadi. Yang tidak terjadi, sekiranya terjadi bagaimana terjadinya? Apa contohnya? Kemarin kita sebutkan contohnya, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, Frans, orang enggak salat, orang meninggal, disebutkan dalam ayat. Nah, orang meninggal, kenapa orang meninggal? Salat lagi. Nah, ada yang lebih sharih. Orang kafir yang mati secara umum, apabila mereka meninggal, mereka akan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Nah, apa kata Allah? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Walau ruddu la'adu limanuhu anhum. Innahum lakadzibun. Sekiranya orang-orang kufar dikembalikan, lau ruddu, dikembalikan ke dunia, Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir. Apa? La'adu limanuhu anhum. Udah ini balik lagi melakukan kekufuran, melakukan perbuatan yang dilarang. Innahum lakadzibun. Ini para pendusta, orang-orang kafir ini. Nah, azan, fadal. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Dan kita ulang maratib al-iman bil qadar. Rukun iman kepada takdir. Yang pertama, al-ilm. Telah kita sebutkan bahwa Allah Jalla wa'ala mengetahui segala sesuatu yang tampak, yang tersembunyi, yang belum terjadi, yang sudah terjadi, dan yang tidak mungkin terjadi. Sekiranya terjadi, bagaimana terjadinya Allah mengetahui. Dan ayat yang menunjukkan akan hal ini sangat banyak di dalam Al-Quran.
lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nah, begitu juga Allah menceritakan tentang orang kafir yang telah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, al-kitabah, pencatatan ilmu Allah, pencatatan ilmu Allah. Dan perlu diperhatikan, yang dicatatkan adalah sebagian ilmu Allah. Yang dicatatkan oleh malaikat adalah sebagian ilmu Allah. Karena sekiranya ilmu Allah dicatatkan, maka malaikat tidak akan pernah mampu mencatatkannya. Dan tinta tidak akan cukup untuk mencatatkannya. Dan ini disebutkan dalam hadis diriwayat oleh Imam Ahmad, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam faqala lahu uktub faqala rabbi madza aktub qala uktub maqadir kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Sesungguhnya Allah pertama kali menciptakan pena, yakni al-qalam, pada saat itu, pada waktu di mana Allah menciptakan qalam. Kemudian Allah berkata, tuliskanlah. Dia pun berkata, wahai Rabb, apa yang aku tulis? Kemudian Allah mengatakan, tulislah segala sesuatu dari takdir sampai, lihat, hatta taqum as-sa'ah. Kemudian apa yang terjadi setelah hari kiamat? Maka ghair maktub. Nah. Kemudian al-martabah ar-rabi'ah, martabah thalitha, yang ketiga, al-masyi'ah, menetapkan kehendak Allah. Menetapkan kehendak Allah. Yaqulullah wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Dan tidaklah ketika kalian menginginkan, kapan baru bisa yang kalian inginkan itu terjadi kecuali Allah juga menghendakinya. Jelas. Jadi ini ditinjau dari sisi terjadinya sesuatu itu. Karena tidak segala sesuatu yang kita inginkan terjadi. Banyak angan-angan kita itu kan kita inginkan, menunjukkan bahwa Allah belum menghendakinya. Kemudian al-martabah rabi'ah, yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ini bantahan kepada Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah. Baik, kemudian faedah anwa' at-taqdir, jenis-jenis dari takdir. Anwa' at-taqdir, ada 5 jenis dari takdir. Ini cabang ini. Yang pertama, at-taqdir sebelum penciptaan langit dan bumi. Itulah yang dikatakan at-taqdirul 'am, takdir secara umum yang dituliskan di sebuah buku dengan tinta yang kita kenal dengan lauh mahfuz, al-lauh al-mahfuz, lembaran yang terjaga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf, pena telah diangkat dan tinta telah mengering. Artinya lembaran telah mengering. Nah, kemudian yang takdir yang kedua adalah pentakdiran akan kebahagiaan atau kesengsaraan atau rezeki seorang hamba dan amalannya.
Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam dari Imran bin Husain, qila ya Rasulullah, ulima ahlul jannah min ahlin nar. Ya Rasulullah, bukankah telah diketahui penghuni surga dan penghuni neraka? Faqala na'am. Nabi mengatakan na'am, Allah telah mengetahui dan mencatatkannya. Faqila fa fima amal ya Rasulullah? Fa fima ya'malul amilun? Terus untuk apa lagi orang beramal? Faqala alaihi salatu wassalam, kullu muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Faman kana min ahli jannah fayuyassar min amali ahli jannah. Wa man kana min ahli an-nar fayuyassar min amali ahli an-nar. Naam. Begitu juga disebutkan dalam hadis, ma minkum min ahadin illa qad kataba Allahu maq'adahu minal jannati aw minan nar. Taib at-taqdir ats-tsalits, takdir yang ketiga yang berkaitan dengan janin di perut ibunya. Ini juga berkaitan dengan kesengsaraan, kebahagiaan, rezeki dan ajal serta amalan. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud diriwayat Bukhari dan Muslim. Inna ahadakum la yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya setiap salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan, artinya dihidupkan fisik dan jasadnya itu di perut ibunya ketika 40 hari. Thumma yakunu fi dhalika 'alaqa mithla dhalik, thumma yakunu fi dhalika mudghah mithla dhalik, thumma yursilullahu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Ketika sudah cukup sempurna dari sisi fisik, maka akan ditiupkanlah ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat pun diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Apa itu? Rizqihi wa ajalihi, yani bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'id. Rezekinya, ajalnya, amalannya, yani apakah amal saleh atau amal buruk, apakah dia sengsara atau bahagia di dunia atau di akhirat. Kemudian Nabi mengatakan, fa walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada ilah kecuali ia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Hadis yani masyhur. Kemudian takdir yang keempat adalah takdir di malam Lailatul Qadar. Jadi setiap malam Lailatul Qadar Allah mentakdirkan lagi, dan ini diantara bentuk kesempurnaan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang kontradiksi dari takdir-takdir yang kita sebutkan. Yaqulullah subhanahu, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraq kullu amrin hakim. Hadza huwa wajhu syahid. Di malam itu yufraq, dibedakan, dituliskan, dicatatkan segala sesuatu dengan sempurna. Amran min indina inna kunna mursilin. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, yuqaddiru amra as-sanah kullaha fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah mentakdirkan urusan tahunan, segala sesuatu tapi berkaitan dengan tahunan setiap malam Lailatul Qadar. Wa hadha huwa sahih. Naam. Kemudian takdir yang kelima adalah at-takdir al-yawmi, takdir yang setiap hari. Yaqul Allah subhanahu, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Di mana Allah Jalla wa'ala bertanya kepadanya segala sesuatu, meminta kepadanya segala sesuatu yang di langit dan di bumi, dan Allah setiap hari dalam keadaan yakni memiliki urusan. Nah, berkata Mujahid wal Kalbi wa Ubaid wa Atha wa Muqatil dan selainnya, min sya'nihi, di antara urusan Allah atau kesibukan kalau diterjemahkan kan gitu, di antaranya an yuhyi wa yumit, menghidupkan mematikan, wa yarzuq wa yamna, memberikan rezeki dan menahan rezeki, wa yansur wa yu'izzu wa yudhillu, menolong, memuliakan dan menghinakan, wa yafukku 'aniyan
ويشفي مريضا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويتوب على قوم ويكشف كربا ويغفر ذنبا ويضع أقواما ويرفع آخرين دخل كلام بعضهم في بعض. Al-khulasa min hadha al-kalam, segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan Allah, karena kita menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, baik, ada pertanyaan? Baik, kita tambahkan sedikit lagi ucapan Ibnu Qayyim. Kata beliau, fahadha taqdirun yaumi, yakni takdir setiap hari, walladzi qablahu takdir hauli, sebelumnya takdir setiap tahun, walladzi qablahu takdir umri, sebelumnya takdir umur, lebih luas, lebih luas, lebih luas. Inda ta'alluqin nafs bihi, yakni ketika janin ditiupkan ruh. Walladzi qablahu kadzalik inda awwali takhliqihi wa kaunihi mudghah ila akhirih. Jadi urutan ini memang rincian dari uraian dari kalam Ibnu Qayyim di kitab Shifa'ul Alil. Nah, baik, ada pertanyaan? Hah? Mengamalkan hadis Nabi antum, wa idza dzukira al-qadar famsikuh. Kalau disebutkan takdir maka diamlah, jangan bertanya. Maksud famsiku ay mimma yakhud fi umur la yukhadu fihi, perkara-perkara yang enggak boleh dikorek. Ada perkara-perkara yang iskal, yang ada syubhat, maka wajib ditanyakan. Kata Nabi, wa syifa'u al-'i as-su'al, maka obat dari kebodohan atau sesuatu yang ragu atau yang syubhat adalah dengan bertanya. Nah, khalas. Ilahun alhamdulillah.